Jumpa lagi bersama Cocot Pick Dahlia Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chen Zhuo, yaitu di part keempat. Langsung saja. Terasa nikmat saat dikecup dan cerat-cerit. Cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Chen Zhuo bersama dengan mantannya itu, dan di sana mantannya itu pun terduduk di lantai dengan berceceran uang di bawahnya. Lalu ia pun berkata, "Bukankah kamu menyukai uang?" Sambil kita diperlihatkan mantannya itu yang marah dan berkata, Kau bajingan." Tapi tiba-tiba Chen Zhuo pun mendekat ke arah mukanya dan ia pun berkata, "Lain kali jangan salahkan aku karena tidak mengingat perasaan lamaku." Sambil ia beranjak pergi dari sana dengan merangkul ibunya itu. Lalu di sisi mantannya pun berkata, Chen Zhuo, tunggu saja pembalasanku." Sambil ia mengambil semua uang yang berceceran itu. Lalu kita diperlihatkan di ruangan ayah Chen Zhuo. Lalu ibunya pun berkata, "Chen Zhuo, kenapa kau membuang uangnya?" Dan Chen Zhuo pun menjawab, "Jangan khawatir, Bu. Aku bekerja baik hari ini dan perusahaan memberikan bonus." Dan ibunya pun berkata, "Apa? Benarkah?" Chen Zhuo pun menjawab, "Tentu saja, kapan aku berbohong pada ibu?" Dan ia pun bergumam, "Untungnya aku memiliki jimat alkimia yang dihargai oleh sistem sebelumnya dan merubah apapun yang kusentuh menjadi emas." Sambil kita diperlihatkan Chen Zhuo yang membayangkan kemarin di depan toko Lotte Pork, dan di sana ia pun melihat ke arah handphonenya, dan handphonenya pun bertuliskan, "Pelanggan yang terhormat, akun Anda yang berakhiran 0525 sudah ditransfer ke RMB 3.320 pada 15.28 hari ini." Lalu Chen Zhuo di sana pun bergumam, lebih dari 3 juta, itu bagus." Sambil kita diperlihatkan ia yang bersalaman dengan botak di sana, dan botak itu pun berkata, "Tuan Chen, jika Anda memiliki emas untuk dijual di masa depan, Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Harga yang kami berikan benar-benar adil." Sambil ia memberikan sesuatu di sana, dan Chen Zhuo pun berkata, "Tentu." Sambil ia pergi dari sana, dan ia pun berkata, "Sistem ada di tangan, bukan mimpi untuk mencapai puncak kehidupan." Sambil kita diperlihatkan di saat sekarang ia yang mengeluarkan sesuatu dari sakunya, dan ia pun berkata, "Benar, Ibu, ini ambil uang ini untuk membeli nutrisi terbaik untuk ayah, untuk mengisi kembali tenaga ayah." Ternyata ia memberikan ATM kepada ibunya. Lalu ibunya pun tidak mau menerimanya sambil berkata, "Situasi ayah stabil sekarang dan kita tidak membutuhkan banyak uang. Chen Zhuo, sekarang kamu baru saja memulai karir kamu. Kamu pasti membutuhkan uang kan? Jadi simpanlah untuk diri kamu sendiri." Lalu Chen Zhuo di sana pun bergumam, "Ibu, kenapa kau tidak mau menerimanya?" Dan ia pun berkata, "Ibu, aku masih banyak uang di sini. Sekarang ayah sakit dan dia perlu menjaga nutrisi. Jika tidak, apa yang harus kita lakukan jika tubuh ayah sakit lagi?" Sambil ia memberikan ATM-nya itu lagi, dan ibunya pun berkata, "Kamu ini." Lalu Chen Zhuo pun memandangi ayahnya yang terbaring itu berkata, "Bu, selama ini tolong urus ayah terlebih dahulu." Sambil ia meninggalkan rumah sakit itu, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan notifikasi sistem di sana. Host diminta untuk menyelesaikan misi mengunjungi Chang'e tepat waktu. Sambil kita diperlihatkan lagi Chen Zhuo yang membawa banyak barang di sana, dan notif pun muncul lagi, "Kunjungi Chang'e, dapatkan bantuannya dan ambil video tarian Chang'e. Setelah menyelesaikan misi, Anda akan mendapatkan hadiah." Sambil terlihat Chen Zhuo yang merasa berat membawa barangnya itu. Di sana ia pun bergumam, "Selama aku bisa memenangkan hati saudari Chang'e, semuanya pasti beres." Dan ia pun menaruh barangnya itu. Sambil lelah ia pun bergumam lagi, "Meskipun tubuhku berada di puncak pemurnian, tapi terlalu merepotkan untuk mengangkat barang banyak ini. By the way, apakah ada seperti cincin penyimpanan di mal?" Dan di sana sistem pun berkata, "Ada." Sambil tiba-tiba sistem pun memperlihatkan cincin penyimpanan. Di sana tertuliskan, "Cincin penyimpanan utama dalam kurung instruksi. Ini berisi ruang 10 meter kubik yang dapat digunakan untuk menyimpan item,
catatan benda hidup tidak dapat disimpan, harganya 50 wilek. Di sana Chen Suo pun menekan ia dan ia pun mendapatkan cincin penyimpanan itu. Lalu ia pun memejamkan mata. Di sana cincin itu pun beraura membara dengan melayang-layang menyedot semua barang-barang itu. Lalu Chen Suo di sana pun terlihat sangat bahagia dan cincinnya pun berada di tangannya lagi dan berkata, "Bukankah ini jauh lebih nyaman? Mudah sekali membawa barang banyak." Lalu ia pun mengambil ponselnya itu dan membaca notif lagi yang berkata, "Apakah Anda ingin pergi ke istana Guanghan?" Dan ternyata ia pun menerima misi itu. Lalu tiba-tiba ia pun menghilang di sana hingga kucing di depannya pun terkejut. Lalu kita diperlihatkan beberapa saat kemudian di istana Guanghan di siang hari. Tapi di istana itu pun terlihat sangat gelap. Lalu kita diperlihatkan portal di sana dan ternyata Chen Suo pun terjatuh di area itu dan ia pun marah berkata, "Waduh, sistem sialan, bisakah kau bersikap lembut ketika kau mau ngirimku lain kali?" Di sana sistem pun menjawab, "Saya akan mencobanya untuk yang terbaik." Lalu Chen Suo pun melihat ke arah sesuatu. Ternyata ia pun di depan istana itu sambil bergumam, "Ini seharusnya istana Guanghan kan?" Sambil ia mendekat ke arah istana itu dan bergumam lagi, "Aku akan segera melihat Chang'e yang legendaris. Aku tidak tahu seperti apa dia." Sambil ia tersenyum-senyum di sana dan ia pun membayangkan wajah Chang'e yang berada di benaknya itu sangat cantik dan aduhai. Lalu ia pun bergumam, "Saudari Chang'e seharusnya menjadi wanita yang lembut kan?" Tapi tiba-tiba dari dalam istana itu terdapat seorang gadis. Di sana ia pun membawa seekor kelinci yang di keningnya terdapat gambar dari bulan. Di sana ia pun berkata, "Xiao Yu'er, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Lihatlah hadiah yang aku berikan kepada kamu. Apakah kau menyukainya?" Ternyata kelinci gadis Chang'e itu sedang berulang tahun. Sambil kita diperlihatkan Chen Suo pun memandangi gadis Chang'e itu dari kejauhan. Lalu Chen Suo pun bergumam, mungkinkah itu gadis Chang'e?" Ternyata Chang'e di sana pun terlihat sangat imut seperti loli. Lalu ia pun bergumam lagi, "Ternyata Chang'e yang legendaris terlihat seperti ini. Dia sangat cantik. By the way, ini Chang'e seperti di Mobile Legends ya, Mo." Sambil kita diperlihatkan Chen Suo yang terbengung memandangi gadis Chang'e yang imut itu. Di sana Chang'e itu pun melihat ke arah Chen Suo sambil berkata, "Kamu, siapa kamu?" Lalu Chen Suo pun menjawab sambil tersenyum, Itu aku tidak sengaja kemari. Aku seorang musafir yang telah melakukan perjalanan melalui 3000 dunia dan kebetulan datang ke dunia ini." Sambil ia berbohong di sana. Lalu ia pun berkata lagi, "Dan aku tertarik oleh lingkungan yang sepi di sini, jadi aku masuk kemari." Sambil kita diperlihatkan Chang'e yang kelihatan bersedih mendengar kata-kata dari Chen Suo itu dan ia pun berkata, "Sepi? Apakah tempat ini sepi?" Lalu kita diperlihatkan Chen Suo yang berkata, "Jika itu menyinggung perasaan Anda, mohon maafkan aku." Lalu Chang'e pun menatap Chen Suo sambil bergumam, "Orang ini bahkan tidak memiliki kekuatan sihir. Lalu bagaimana dia bisa masuk ke istana Guanghan?" Dan ia pun berkata, "Apakah kamu benar-benar seorang musafir yang melakukan perjalanan melalui 3000 dunia?" Chen Suo pun menjawab, "Benar, untuk menebus keterkejutan barusan, aku bisa membantumu." Lalu Chen Suo pun bergumam, "Bagaimanapun aku datang tiba-tiba, apakah aku seperti membodohi gadis kecil yang lugu ini?" Lalu di sana Chang'e pun berkata, "Apa? Bantuan? Jadi seperti apa dunia luar?" Sambil terlihat ia yang penasaran dengan dunia luar. Lalu Chen Suo pun bergumam, "Mantul, sepertinya aku telah berhasil menarik perhatiannya." Dan di sana ia pun berkata, "Di dunia luar ada lalu lintas yang sibuk dan gedung-gedung tinggi di mana-mana." Lalu Chang'e pun bertanya lagi, "Apa ada masakan yang enak?" Dan Chen Suo pun menjawab, "Tentu saja ada hotpot,
bebeki dan hidangan lokal, dan juga setelah makan dan minum kau bisa berbelanja dengan adik perempuan kamu dan membeli apa yang kalian suka. Lalu saat bermain di luar kamu juga dapat menggunakan benda ini untuk mengambil foto, untuk mengabadikan momen indah. Dan Chang'e pun berkata, ternyata dunia luar begitu indah ya. Lalu Chen Shuo pun memperlihatkan teleponnya itu sambil berkata, jika kamu suka aku bisa mengajak kamu bermain kapan saja. Sambil terlihat Chang'e yang menaruh kelincinya di lantai, dan ia pun berkata, sayangnya tanpa izin Kaisar Giok aku tidak bisa pergi dari istana Guanghan. Sambil ia bersedih di sana. Lalu Chen Shuo pun menatap Chang'e itu yang bersedih, dan di sana ia pun bergumam, bahkan jika itu peri tinggal di sini sendirian sepanjang tahun dan tidak ada orang yang bisa berbicara denganmu. Lalu ia pun berkata, ayo kita makan sesuatu supaya moodmu akan membaik. Sambil terlihat Chang'e itu yang melihat ke arahnya lagi. Di sana ternyata Chen Shuo pun memberikan banyak makanan ringan yang ditaruhnya di meja hingga menumpuk. Dan Chang'e pun berkata, dari mana kamu mengeluarkan ini? Lalu Chen Shuo pun menjawab, itu rahasia. Nih cobain, ini keripik kentang, rasanya lumayan enak loh. Sambil ia memberikan keripik kentang kepada Chang'e itu. Di sana Chang'e pun hanya menatap keripik kentang itu, dan ia pun langsung mencoba satu dan mengunyahnya. Ternyata ia pun bahagia sambil berkata, wah ini enak, wah makanan apa ini? Lalu Chen Shuo pun memandanginya sambil bergumam, tak disangka Nona Chang'e suka jajanan. Sambil kita diperlihatkan Chang'e yang memakan itu dengan lahap, dengan ekspresi muka yang sangat imut. Lalu di sana Chen Shuo pun memandangi dengan wajah yang malu-malu. Lalu Chen Shuo pun melihat ke arahnya, dan tiba-tiba Chen Shuo pun memalingkan wajahnya. Dan di sana Chang'e pun bergumam, ini memalukan. Aku menunjukkan wajah yang memalukan hanya karena makanan. Maafkan aku. Lalu ia pun berkata, maafkan aku, makanan yang kau berikan sangat enak. Aku tidak bisa menahan diri tadi, jadi ekspresi wajahku pasti sangat mengerikan. Di sana Chen Shuo pun berkata, kau terlalu imut. Lalu Chang'e pun berkata, apakah terlalu tidak sopan jika aku seperti ini? Dan Chen Shuo pun menjawab, mana ada, itu sangat lucu. Jika kamu suka makanan, aku masih punya lebih banyak lagi. Sambil ia mengeluarkan banyak makanan lagi di sana. Sambil kita diperlihatkan Chen Shuo yang diam-diam merekam Chang'e itu. Dan di sana Chang'e pun berkata, apa yang kamu lakukan? Lalu Chen Shuo pun berkata, gambar yang begitu indah harus diabadikan setiap saat. Dan selain itu, untuk mengambil foto dan video, ponsel memiliki banyak fungsi. Aku akan mengajari kamu cara menggunakannya ketika kamu memiliki kesempatan. Dan di sana Chang'e pun berkata, oke, aku mau. Dan ia pun tiba-tiba mendengar sesuatu. Lalu ia pun menyuruh Chen Shuo untuk bersembunyi sambil berkata, gawat, cepat kamu bersembunyi. Bersembunyilah di balik pilar. Sambil ia mendorong-dorong Chen Shuo untuk bersembunyi di sana. Lalu ia pun segera mengambil semua makanan itu dan memasukkan ke tempat penyimpanannya. Dan di sana makanan itu pun seketika langsung hilang, dan seseorang pun datang berkata, peri Chang'e. Ternyata itu adalah pelayannya, dan ia pun berkata lagi, pada hari ke-15 Ibu Suri akan mengadakan perjamuan persik, dan Kaisar Giok mengundang Anda untuk melakukan tarian pada acara itu. Lalu Chang'e di sana pun berkata, aku mengerti. Sambil kita diperlihatkan pelayan itu yang berbalik badan dengan cepat berkata, baiklah, dan ia pun pergi dari sana. Sambil kita diperlihatkan Chen Shuo yang melirik ke arah pelayan itu, dan pelayan itu pun menutup pintu dengan keras. Dan Chen Shuo pun berkata, sikap macam apa pelayan itu? Dan Chang'e pun menjawab, aku sudah terbiasa. Kali ini aku pergi ke pengadilan surgawi untuk menari. Itu adalah satu-satunya kesempatan aku bisa meninggalkan istana Guanghan. Lalu Chen Shuo di sana pun berpikir, dia hanya gadis polos dan ingin hidup bebas. Tapi
dia seperti burung kenari dikurung di tempat ini, sambil ia membayangkan Chang'e yang diibaratkan burung dalam sangkar yang tidak bisa kemana-mana. Lalu di sana ia pun melirik ke arah Chang'e itu. Lalu Chang'e pun berkata, ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Dan Chen Shuo pun menjawab, namaku Chen Shuo. Lalu Chang'e pun berkata, Chen Shuo, namaku adalah Chang'e. Sambil ia akan mengeluarkan sesuatu, ternyata ia pun mengeluarkan gula-gula dari dalam bajunya itu. Lalu Chen Shuo pun berkata, seseorang loli yang sangat suka makan, tampaknya sangat imut. Aku menyukainya. Lalu ia pun berkata, kenapa aku melupakan ini? Sambil ia akan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Chang'e pun berkata, apa? Ada apa? Lalu kita diperlihatkan cincin penyimpanan dari Chen Shuo itu yang berkobar membara. Dan di sana Chang'e pun berkata, apa ini? Ini sangat indah. Sambil terlihat sebuah barang dengan patung kuda di dalamnya. Chen Shuo pun berkata, ini disebut kotak musik. Selama kau menekan tombol ini, musik akan aktif. Sambil ia mengajarinya di sana. Lalu Chen Shuo pun berkata lagi, kebetulan itu bisa mengiringi tarian kamu. Lalu di sana Chen Shuo pun terkejut karena tiba-tiba Chang'e pun sudah menari di hadapannya. Chen Shuo pun bergumam, kamu kok sudah menari? Sambil kita diperlihatkan Chang'e itu yang sangat gembira. Lalu Chen Shuo pun merekamnya sambil bergumam, mungkinkah di saat ini keadaan yang paling bahagia dari Chang'e? Lalu di sana Chen Shuo pun terkejut karena tiba-tiba notif pun muncul dan bertuliskan, selamat kepada host karena telah menyelesaikan rangkuman tugas seperti mengunjungi Chang'e, mendapatkan bantuannya dan mengambil gambar tarian Chang'e, hadiah 72 keterampilan perubahan disa. Di sana Chen Shuo pun berkata, 72 perubahan disa, ini adalah keadaan tertinggi dari perubahan yin dan yang di dalam 5 elemen. Ini sangat keren. Sambil ia melihat ke arah Chang'e itu yang menari, dan Chen Shuo pun bergumam, tapi bahkan jika aku memiliki keterampilan ini, aku masih tidak bisa membawanya pergi. Lagi pula dengan kekuatan saat ini, aku tidak bisa melawan Kaisar Giok. Lalu Chang'e pun berkata, tarian ini sebagai hadiah untuk terima kasihku. Sambil kita diperlihatkan Chen Shuo yang menyentuh kepala dari Chang'e itu, hingga Chang'e di sana pun terkejut dan malu-malu. Chen pun pergi berkata, sudah larut dan aku harus pergi juga. Lalu Chen Shuo pun bergumam, hanya dengan aku mempublikasikan video dan mendapatkan lebih banyak like, aku dapat membeli item dan meningkatkan kekuatanku. Tapi tiba-tiba tangan Chen Shuo pun dipegang oleh Chang'e itu, dan di sana Chang'e pun berkata, apakah kamu akan datang lagi nanti? Dan Chen Shuo pun menjawab, jangan khawatir, aku pasti akan datang kepada kamu lagi. Lalu terlihat Chang'e di sana yang bersedih sambil berkata, kalau begitu kamu harus janji ya. Sambil terlihat Chen Shuo di sana yang pergi sambil ia bergumam, suatu hari aku pasti akan membawamu keluar dari sini. Sambil ia keluar dari istana itu, dan ia pun bergumam lagi, pasti aku akan mengeluarkanmu dari tempat ini. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di ruang kerjaan dari Chen Shuo itu. Seseorang di sana pun berkata, Sister Longsu, lihat. Ternyata itu adalah seseorang pria yang membawa handphonenya memperlihatkan video dari Chen Shuo, dan ia pun berkata, aku tidak menyangka bahwa orang yang membuat video ini sebenarnya adalah bocah Chen Shuo. Ternyata orang yang di depannya adalah seorang gadis, dan ia adalah ketua departemen Chen Shuo, Longsu. Dan ia pun berkata, dia itu hanya mencuri video orang. Dan orang laki-laki itu pun berkata, tapi dia bisa merekam video yang begitu trending selama tahap magang. Ini semua kredit Anda. Mengapa Anda tidak pergi dan mengambil akunya, dan itu akan menjadi milik kita? Lalu gadis itu pun berkata, apa maksudmu? Dan anak buahnya pun menjawab, itu benar, kita akan mengambil alih dan mengubahnya menjadi akun pribadi kita, dan kemudian uang yang didapatkan tidak harus dibagikan dengan perusahaan. Sambil terlihat laki-laki itu yang memijit seniornya, dan ia pun berkata lagi, sekarang akun ini sedang booming. Pikirkan saja, ini memiliki nilai komersil yang sangat tinggi. Selama kita memiliki akun ini,
kita telah menangkap peluang untuk menjadi kaya. Pada saat itu ketenaran dan kekayaan akan dipanen dan bahkan bos harus melihat wajah kita untuk berbicara. Lalu gadis itu pun berkata, kau benar juga. Dan di sana anak buahnya dengan wajah licik pun bergumam, wanita ini benar-benar mudah dibodohi. Selama tujuannya dapat dicapai, seseorang dapat digunakan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan apartemen dari Chen Suo. Di sana ia pun melihat video yang direkamnya itu, dan tiba-tiba dari belakang terdapat anak buah dari wanita tadi yang berkata, "Hei, bermain ponsel saat sedang kerja, hati-hati ya, aku bisa melaporkannya ke manajer." Sambil kita diperlihatkan Chen Suo yang melirik dan berkata, "Oh, ternyata kamu." Dan orang itu pun bergumam, bocah ini hanya video yang tiba-tiba trending, apa yang perlu dibanggakan?" Lalu ia pun berkata, "Sister Longsu meminta kamu untuk datang ke kantornya." Dan di sana Chen Suo pun berkata, "Oke, aku akan ke sana." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pintu. Lalu Chen Suo pun memasuki ruangan itu. Di sana gadis itu pun berkata, "Aku mendengar bahwa kamu tidak sengaja membuat video trending." Lalu Chen Suo pun menjawab, "Iya ketua." Dan di sana gadis itu pun berkata, "Sekarang perusahaan dalam periode naik dan sangat membutuhkan drainase. Jadi akun kamu harus diserahkan kepada perusahaan untuk beroperasi." Lalu Chen Suo pun menjawab, "Maaf ketua, saya khawatir itu tidak mungkin." Dan ketuanya pun berkata, "Sekarang ini kamu hanya magang, jelas kurang dalam kemampuan dan pengalaman. Hanya ketika akun diserahkan ke perusahaan itu bisa bertahan lama." Dan Chen Suo pun menjawab, "Ketua, akun ini adalah akun pribadi saya sebelum saya bergabung dengan perusahaan, dan Anda tidak berhak menyita barang-barang saya." Lalu ia pun bergumam, "Ingin mengambil akunku? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah orang bodoh yang dapat dengan mudah digertak?" Lalu tiba-tiba seseorang dari belakang pun berkata, "Oh, sepertinya kamu tidak ingin menyerahkannya ya." Dan ternyata itu adalah anak buah dari gadis itu. Dan ia pun berkata lagi, "Kami sebenarnya bukan orang yang kasar. Selama kamu menyerahkan akun kamu, Sister Longsu akan mengubah status magang kamu menjadi karyawan, dan kamu dapat bekerja di sini seperti yang kau inginkan." Di sana Chen Suo pun berkata, "Bagaimana jika aku tidak memberikannya?" Lalu ketuanya pun marah sambil menggebrak meja pun berkata, "Apa? Tidak mau? Itu tidak masalah. Tapi kamu harus tahu, lengan tidak bisa memelintir paha. Selama aku tidak ingin membuat kamu merasa lebih baik, ada 10.000 cara untuk melakukannya." Sambil kita diperlihatkan paha mulus dari ketuanya itu, dan anak buahnya pun memegang pundak Chen Suo sambil berkata, "Aku menyarankanmu untuk memikirkannya. Selama kamu menyerahkan akunmu, kami masih membagimu 10% jika kami menghasilkan uang. Apakah itu pro atau kontra? Kamu tahu itu dalam pikiran kamu sendiri. Jangan memotong jalan baik kami hanya karena kamu muda dan egois untuk sementara waktu." Sambil ia meremas pundak dari Chen Suo itu, dan Chen Suo pun melepaskan remasannya sambil berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua, dan jangan khawatirkan jalanku." Sambil ia akan pergi dari sana, lalu Chen Suo pun berkata lagi, "Aku belum selesai mengedit video, jadi aku akan pergi dulu jika tidak ada hal lain." Di sana gadis itu pun malah murka dan berkata, "Chen Suo, jika kamu tidak menyerahkan akun kamu hari ini, kamu harus mengemas barangmu dan kamu harus pergi dari sini." Lalu Chen Suo di sana pun terkejut dan berkata, "Oh, jadi begitu." Sambil ia berhenti dari sana, dan ia pun berkata lagi, "Kamu katakan pada anjingmu pada saat banyak orang kenapa dia tidak melakukan apa-apa." Lalu tiba-tiba laki-laki itu pun menyerang ke arah Chen Suo sambil berkata, "Bocah sialan, apa katamu?" Dan ternyata dengan sedikit lirikan dari Chen Suo, pukulan itu pun malah melemparnya ke arah gadis itu, dan di sana ia pun terjatuh hingga ia pingsan. Lalu ketuanya itu pun marah berkata, "Chen Suo, beraninya kamu menyakiti seseorang." Dan anak buahnya pun bergumam, Apa yang terjadi? Apa yang terjadi barusan? Bagaimana aku bisa terpental tanpa sebab?" Dan Chen Suo pun menjawab, "Itu hanya anjingmu.
dari mana aku menyakiti seseorang. Selain itu, dia jelas tidak bisa berdiri dengan benar. Jangan marah ketika kamu tidak dapat mengambil akunku, lalu kamu menyuruh anjingmu untuk melakukan hal tadi kan? Di sana ketua pun marah dan berkata, kau dipecat. Sekarang kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Lalu Chen Zhuo di sana pun mengambil sesuatu dari jaketnya berkata, sungguh memalukan aku bertemu denganmu. Ternyata itu adalah surat pengunduran diri. Dan di sana Chen Zhuo pun berkata, perusahaan ini aku tidak ingin tinggal lama. Dan tiba-tiba ketuanya di sana pun terkejut karena ternyata ada manajer yang masuk dan berkata, kenapa kalian begitu berisik? Apa yang kamu lakukan berisik sekali. Dan di sana gadis itu pun berkata, Tuan Wang, Anda datang tepat waktu, tolong ajari bocah ini. Lalu anak buahnya pun bangun dan berkata, dia benar-benar serigala bermata putih. Jelas itu adalah video yang dibuat oleh kami, tapi sekarang dia ingin mengambil semuanya sendirian. Lalu ketua itu pun dengan wajah memelas berkata, saya ingin memikirkan kepentingan perusahaan, tapi Chen Zhuo sangat tidak tahu malu sehingga dia melemparkan surat pengunduran diri kepada saya dan bahkan menyakiti saya, Tuan. Sambil terlihat manajer itu yang terkejut dan berkata, apa yang dia lakukan? Dan kedua orang itu pun tersenyum sinis sambil berkata, rasakan itu, lihat bagaimana nasib kamu sekarang. Di sana Chen Zhuo pun didatangi oleh manajernya, tapi manajernya di sana pun malah berkata, jadi kamu adalah Chen Zhuo, aku sudah lama mencarimu. Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang terkejut dan berkata, wadaw, apa ini bagaimana ini bisa terjadi? Lalu gadis ketua di sana dengan wajah cemas pun berkata, Presiden Wang, apakah Anda melakukan kesalahan? Jelas anak ini melukai orang lain, mengapa Anda malah menyambutnya? Tapi tiba-tiba Tuan Wang pun melepaskan tangan dari gadis itu sambil berkata, kau ingin menentang apa yang aku lakukan? Sambil terlihat ketua itu yang akan terjatuh dan ditangkap oleh anak buahnya. Dan Tuan Wang di sana pun berkata, jangan pikir aku tidak tahu tentang kalian berdua, aku akan mengurus kalian nanti. Sambil mereka ketakutan, lalu Tuan Wang pun menghampiri Chen Zhuo berkata, saya tidak menyangka bahwa perusahaan kami akan memiliki kejeniusan seperti Anda ini, terimalah hormat dari saya. Dan Chen Zhuo pun berkata, biasa saja, jangan terlalu serius, Tuan. Lalu Tuan Wang pun berkata lagi, di masa depan, selama itu adalah video Anda, perusahaan kami akan langsung menghabiskan banyak uang untuk mempromosikannya di situs web utama. Jadi bisakah kau mengambil kembali surat pengunduran dirimu? Selama kau tinggal di perusahaan ini, kamu dapat menyebutkan promosi dan kenaikan gaji. Dan di sana ia pun bergumam, sekarang Chen Zhuo terkenal di lingkungan short video, orang yang sangat hebat, aku tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Lalu Chen Zhuo pun bergumam, sekarang bos sopan kepadaku itu tidak lebih dari ketenaranku saat ini, tapi begitu aku kehilangan semangatku, mungkin aku akan ditinggalkan begitu saja olehnya. Terlebih lagi, aku sekarang juga membutuhkan lebih banyak waktu luang untuk menyelesaikan misi sistem dan meningkatkan kultivasiku. Dan di sana ia pun berkata, Tuan Wang, Tetua Longsu baru saja memberi saya keluhan yang parah dan mengatakan bahwa saya tidak mampu dan saya tidak layak untuk tinggal di perusahaan. Setelah saya merenungkannya, saya merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Lagi pula saya tidak memiliki kemampuan dan kekuatan. Dan di sana ketua pun marah berkata, kapan aku mengatakan itu? Jangan mudah menuduh orang lain ya. Sambil ia bergumam, sial, Chen Zhuo benar-benar mengambil kesempatan. Dan di sana Tuan Wang pun berkata, diam, jangan berteriak denganku di sini. Chen Zhuo, jangan masukkan ke hati omong kosongnya itu. Kemampuanmu saat ini adalah yang terhebat di perusahaan kami. Jika kamu tidak bisa melakukannya, siapa lagi yang bisa? Dan Chen Zhuo pun berkata, tapi Tuan Wang, saya telah mengambil keputusan, tolong jangan mempermalukan saya. Dan Tuan Wang pun bersedih sambil berkata, sayang sekali, karena sikap kamu sangat tegas, maka aku tidak akan memaksa. Setelah menyelesaikan prosedur pengunduran diri, kamu dapat pergi. Di sana ia pun bergumam, sekarang reputasi Chen Zhuo berbeda dari sebelumnya. Tidak ada gunanya jika aku secara membabi buta menjeratnya dan mengganggunya. Lalu di sana Chen Zhuo pun pergi dari tempat itu sambil berkata, terima kasih Tuan Wang. Dan
kita diperlihatkan dua orang itu yang ketakutan. Dan di sana Tuan Wang pun marah berkata, "Kalian, kenapa kalian gemetar? Apa kalian tahu apa yang sudah kalian lakukan? Jika bukan karena kalian berdua, dewa kekayaanku tidak akan pergi begitu saja. Sekarang kemasi barang-barang kalian dan pergi dari sini. Mulai sekarang aku tidak ingin melihat kalian di Shanghai lagi." Di sana orang itu pun ketakutan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Shuo di dalam kamarnya. Di sana ia pun bergumam, jika bukan karena dua bajingan itu yang membuat masalah, video saudari Chang'e pasti sudah selesai diedit sejak lama. Dan kita diperlihatkan video dari gadis Chang'e itu yang akan diupload. Dan di sana ia pun berkata, "Ini benar-benar menakjubkan," sambil ia mengupload video itu. Dan kita diperlihatkan lagi di perusahaan A. Di sana seseorang pun berkata, "Cepat-cepat, dia telah upload video baru lagi." Sambil kita diperlihatkan seseorang di sana yang berkata, "Cepat dan atur hotspot terbaik untuknya dan hubungi dia segera." Dan mereka pun berkata, "Siap, bos." Lalu kita diperlihatkan lagi di salah satu perusahaan B. Di sana ketuanya pun berkata, "Ingat, selama kita bisa mengontraknya, tidak peduli berapa banyak uang." Dan anak buahnya pun berkata, "Baik bos, saya mengerti." Lalu kita dibawa di sisi Chen Shuo. Ia pun melihat ke arah ponselnya. Di sana ternyata ada banyak notifikasi dan komentar yang sangat banyak. Dan di sana ia pun berkata, tanpa diduga kecepatan tren kali ini bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Sambil ia memandangi videonya itu. Dan di sana ia pun bergumam, hanya dalam 10 menit jumlah like melebihi 200.000. Kecepatan ini terlalu menakutkan. Sambil kita diperlihatkan ia yang membaca sebuah messenger di sana yang berkata, "Teman sekelas lama, kita tidak bertemu selama hampir 4 tahun. Bagaimana kalau mengadakan reuni kelas selama liburan hari nasional?" Dan banyak lagi chat di sana. Dan Chen Shuo pun bergumam, tidak ada yang terjadi selama 4 tahun ini, tapi sekarang mengapa tiba-tiba berpikir untuk mengadakan reuninan? Ini pasti acara ajang perbandingan. Kalian ini hanya pura-pura untuk reuni saja kan? Sambil ia berpikir di sana. Dan ia pun melihat ke arah ponselnya lagi. Di sana ia pun berkata, "Jadi siapakah Cheng Li Xiao ini?" Sambil ia bertanya-tanya tentang orang yang mengaku temannya itu. Dan bersambung.